kabarin. Betul suaranya nggak? Jelas suaranya jelas. Jelas kan? Jelas. Oh, Insya Allah jelas. cuma suara kamu kecil ini. Suara kamu kecil. Sebelah. Iya kah? Suara kamu kecil. Bahaya. Halo? Atau suara Yes. HP-ku kah? Suara kamu kecil ini. Aduh, bahaya ini suara aku kecil ini. Astagfirullahaladzim. Boleh lah, boleh. Boleh kan? Ya, boleh. Kak, Kenapa? posisi. Makassar. Iya, masih di Makassar. Insya Allah kasih selesai urusan dulu baru balik. Insya Allah. Ya, siap. Kapan Insya Allah. rencananya, Kak? Kita ini Kenapa? bahas proyek ini. Itulah, saya sih banyak sebenarnya yang mau saya anu di proyek Palu itu. Insya Allah banyak sudah yang ngajak di Palu, cuman selesaikan dulu kan semua agenda di Makassar. Sudah selesai satu kali karena rencana penelitian juga di tempat kerja yang lalu kan. Jadi saya selesaikan dulu, baru kita garap lah program. Ya, nanti ada sedikit program yang ceritanya yang kita bisa garap lah. Saya minta tolong bantuannya untuk lebih ke anu sih, bagaimana lembaga ini cara menemukan potensi diri. Nanti kita diskusikan di lain waktu lah. Siap, Kak. Siap. Nomor. Di mana, di secret atau di mana nih? Di secret, Kak, di secret. Kerdam. Masih ramai nggak secret? Kadang rame sih. Tapi insya Allah. Seratus. Ya alhamdulillah sudah berapa yang 15. Terakhir waktu saya siaran langsung sama Kak Farul, ada tadi Kak Farul yang lagi sekolah di Turki, itu sampai 20-30 sih yang bergabung. Karena kemarin saya maksimalkan di medianya sih 30-40 bisa untuk siaran langsungnya. Tadi ada Kak Farul, nanti insya Allah teman-teman KSC bisa undang beliau. Beliau lagi dapat beasiswa YTB di Turki. Nanti teman-teman kalau mau undang, nanti saya fasilitasi. Tadi ada bergabung Kak Farul di sini yang lagi balik karena kedukaan orang tua, dia balik ke Indonesia. Insya Allah mungkin nanti kalau teman-teman kayak saya mau undang beliau, nanti saya fasilitasi Kak Farul. Dia terbuka dan sangat membantu untuk sharing kepada teman-teman. Gimana? Oke, Kak. Bukalah dulu agenda kita karena sudah malam Ahad juga. Sebenarnya kalau malam Ahad itu saya bisanya sampai jam 10 malam Ahad. Kan malam Ahad agak sedikit banyak waktunya kalau malam Ahad. Daripada kita malam Ahad berpikir yang lain-lain, karena kan biasanya itu kita agak sedikit galau atau apa itu karena tidak ada aktivitas kan. Makanya untuk menghindari semuanya yang berpikiran yang negatif, ya kita buat agenda-agenda yang positif seperti ini. Kayaknya ada orang yang bilang, ini ada siapa nih? Anda bilang kita ini kita disibukkan dengan yang baik, pasti kita disibukkan dengan yang buruk. Gitu. Kita sering biasa ya, karena ini saya lihat temanya bincang santai, jadi saya santai saja. Oke. Asbullah. Ini dulu saya baca dulu. Oke. Kita bincang santai saja, karena kan bincang santai jadi santai saja, jangan terlalu formal ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkat para akhlaknya kita diberi kesempatan untuk bisa join di live Instagram pada malam ini. Kemudian salat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita. Kecil sekali suaranya, Dek. Kok bisa kecil sekali suaranya, Dek? Dapatkan syarahnya. Ya, Kak. Cek. Tunggu saya pakainya. Oh iya, Kak, insyaallah. Oke. Siapa tahu bagus kalau pakai ini. Saya coba dulu, mudah suaranya enggak bersik-bersik lah, insya Allah. Bismillah. Iya. Bagus. Bagus nggak suaranya? Oke.
Kedengaran? Suaraku? Kedengaran? Halo? Suara kedengaran kan? Suara kedengaran suaraku? Mana tes? Ya, Kedengaran? ya boleh, Kedengaran? boleh, boleh. Iya, boleh. Kedengaran? Siap, siap, siap. Kedengaran. Kok nggak ada? Nggak usah lah. Halo? Ya lanjut. Nanti saya menyesuaikan aja. Halo, Kak. Cek. Lu. Lanjut, lanjut. Bukanya kita buka. Oh iya, Kak. Siap. Oke, Oh bismillah. ada Kita lanjut. ada Reksan. Oke Reksan. Sorry sorry. Insya Allah kita Tamat tak dulu. malam ini kita sampai kita cerita, diskusi juga sama user kita. Insya Allah ini bincang santai sesi pertama spesial dari Instagram pribadi dan juga rekan Daksya. Insya Allah Siapa yang bermasalah ya? Kok putus-putus? lanjut ke bincang-bincang santai yang ke berikut. Halo, halo Kak, cek. Putus-putus kan? Aduh, jaringan kayaknya nih. Lanjut lanjut. Sudah bagus kok, sudah bagus. Oh, siap-siap Kak. Insya Allah. Oke, malam ini kita akan share kita dengan kakanda kita, kakanda Aksyar. Beliau ini merupakan seorang alumni Universitas Tadulako yang sekarang lagi Moderator, suaranya kecil memang suaranya Asbul memang kecil. Ini bukan cuma saya yang kecil. Ini ada Ila yang bilang kecil suaranya. Aduh, kayaknya saya terlalu jauh mungkin barangkali ya, atau HP ku yang rusak. Mungkin terlalu jauh, mungkin. Tes. Ya, Mungkin sudah dikasih. terlalu jauh. Oh, putus-putus. Aduh, ini suaranya. Astagfirullahaladzim. Cek, cek. Kedengaran Kak? Ya, boleh boleh. Mantap. Oke, siap, siap, siap. Kita lanjut. Oke, insya Allah kita lanjut. Beliau, kita sudah kedatangan tamu kita Kak Aksyar, yang sementara melanjutkan studi S2-nya di Unhas ya Kak? Alhamdulillah. Oke. Beliau sekarang aktif di digital ya, khususnya di bidang marketing, digital marketing, seorang marketer yang aktif menjual atau berbisnis di affiliate marketing. Beliau juga punya banyak pengalaman di bidang leadership ya, terutama di leadership. Ada pengalamannya yang baru-baru ini mengikuti pelatihan di Kemenpora mewakili Sulawesi Tengah. Perwakilannya kemarin Sulawesi Tengah cuma 2 orang. Dari Tambah kecil suaranya ya, bismillah. Aduh, kenapa tambah kecil? Cek. Kayak saya Agak dekat sedikit coba. Aduh, ini sudah dekat sekali nih Kak. Masya Allah. Cek, cek. Boleh boleh. Oke. Nah, beberapa pengalaman yang Kak Aksyar lewati, salah satunya itu pemimpin muda Isgo Green. Kemarin juga jadi ambasador leadership Camp BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di kampus, kalau kampus Universitas Tadulako kemarin itu beberapa kali menjadi ketua ya, salah satunya di ketua paguyuban KSI Untar tahun 2017-2014. Dan masih banyak sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang Kak Aksyar, tentang kepemimpinan, tentang keorganisasian, pengalaman itu sangat-sangat luar biasa dan bisa menjadi ciri khas bahwa Kak Aksyar ini di dunia kepemimpinan atau leadership itu sudah tidak dilakukan. Malam ini kita akan sharing-sharing seputar personal branding ya Kak. Personal branding masih banyak sih kayaknya anak-anak muda saat ini yang belum paham, masih familiar dengan kata personal branding. Mungkin teman-teman masih berpikir personal branding ini apa? Ini kayak dua kata yang istilahnya digabungkan jadi satu tetapi punya maksud dan tujuan yang berbeda. Nah, kalau kita pisah antara personal dan branding, kalau personal ya pribadi ya. Nah, kalau branding dia lebih kepada
hampir mirip ke bisnis ya, brand nama. Nah, kita akan bahas tuntas, kita akan sharing-sharing terkait sebenarnya personal branding itu apa, apalagi di era digital sini, bagaimana sih kita meningkatkan kapasitas kita agar kita ini personal branding dalam diri kita ini seperti apa. Oke Kak, saya ingin sharing-sharingnya Kak dulu. Sebenarnya dari Kak Asyar, apa itu personal branding? Sebenarnya secara umum personal branding itu apa? Apa sih pentingnya personal branding? Oke Kak, silakan Kak. Iya, iya. Saya dengarnya suaranya sebulan ini kecil sekali. Tapi saya Aduh, Kak, sempat dengar tadi sedikit. Tidak tahu mungkin agak berjauhan siap-siap. kah? Lebih bagusnya pakai apa namanya? Oke, Pakai handset sih. Tapi kalau saya memang agak besar kan, baru agak ruangannya kecil, jadi suaranya itu agak bagus memang. ada Eh headsetnya kita. saya langsung saja berarti ya, sebelah kita sharingnya. Siap-siap kalah. Sudah jam berapa? Tapi suara saya jelas kan? Jelas, jelas sekali Kak. Oke. Apa ya? Senyum-senyum Ki, kakak. Senyum-senyum. Ah, mas. Ah, Oke. netizen. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kita buka agenda sharing bincang santai ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena semoga aktivitas kita itu supaya bernilai ibadah, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita Alhamdulillah, alhamdulillah haqqal mubin ala sahabana bil imani wal yakin wa ni'matul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam sebenarnya malam Ahad ya. Ini sudah diundang oleh konten kreatornya Kota Palu, insya Allah menjadi konten kreator di Kota Palu. Oh, Mengenai tema diskusi tentang sharing personal branding di era digital. Saya juga kenal personal branding ini mungkin di pasca lulus ya, jadi mencoba memahami personal branding. Salawat serta salam kita berikan Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengenai personal branding ini mungkin kalau teman-teman mungkin di sini sudah ada bergabung anak KSI atau teman-teman mahasiswa, ini teman-teman akan mengalaminya manfaatnya itu pasca kampus ya, karena personal branding itu kalau secara umum ya, kalau tadi Asbul tanya apa sih sebenarnya personal branding, baik secara umum dan apa pentingnya, apa tujuannya, itu yang akan kita dalami. Kalau secara basic sebenarnya kebanyakan orang memahami personal branding itu lebih ke pencitraan ya. Jadi agak persamaannya personal branding dengan pencitraan itu hampir sama. Dan memang sebenarnya secara pengertian personal branding itu ya pencitraan. Cuma menjadi masalah adalah pencitraan yang apa dulu? Apakah pencitraan ke positif yang kita inginkan sebenarnya personal branding atau pencitraan yang positif? Jangan sampai kita pencitraan diri kita tapi tidak sesuai apa yang kita lakukan atau aktivitas kita sehari-hari, itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Nah, nanti kita akan mendalami sebenarnya, karena saya sih sangat semangat sebenarnya bahas seperti ini karena dampaknya itu pasca kampus itu luar biasa bagi saya. Contoh misalnya teman-teman yang di bagian guru pengajar, teman-teman yang berkarir di dunia karir profesional itu dampaknya luar biasa. Pertama, teman-teman yang mau kerja di dunia kayak BUMN atau di beberapa perusahaan itu sangat penting personal branding. Ya, jadi pertama personal branding itu secara umum pencitraan. Namun pencitraan di sini yang perlu kita garis bawahi, pencitraan di sini bukan pencitraan hanya pencitraan palsu. Jadi yang saya maksud pencitraan yang positif. Pencitraan positif. Makanya saya juga berusaha membangun personal branding itu nanti pasca lulus, sebenarnya agak lambat saya memahaminya. Kalau teman-teman di sini ada mahasiswa yang memahami personal branding di awal ketika masih mahasiswa, membangun personal branding waktu di masih mahasiswa itu luar biasa, karena
jenjang untuk ke depan itu sangat bagus. Contoh misalnya saya kita tidak usah bahas tentang apa anu ya secara definisi sebenarnya karena itu pembahasan umum dan maksudnya kita teman-teman bisa share di Google banyak. Tapi saya bagaimana teman-teman memahami sebenarnya apa itu personal branding dan apa itu pentingnya sebenarnya. Pentingnya personal branding itu untuk karir kita atau ke depan kita. Bagaimana ke depan kita. Personal branding itu kan juga kalau di kalangan pengusaha sangat dikenal ya personal branding produknya. Cara membangun personal branding itu macam-macam caranya. Ada orang yang bangun personal branding itu mungkin melalui karya, ya kan? Ada orang bangun personal brandingnya dengan karya, ada bermasalah. Jadi ada juga orang bangun personal brandingnya dengan mungkin dia punya produk ya, ada karyanya, ada semacam kelebihan yang ada di dirinya. Nah, untuk personal branding sendiri, kalau saya memahami dari beberapa uh, sharing dari teman-teman, saya kan juga pas ke kampus sudah sering-sering ikuti kegiatan-kegiatan personal branding, bagaimana membangun personal branding. Jadi personal branding itu bukan hanya orang seorang pengusaha sebenarnya. Personal branding itu juga jangan pikir bahwa hanya orang yang pengusaha saja yang bangun personal branding usahanya, tapi personal branding untuk diri kita ke depan, orang yang berkarir di mungkin jadi guru atau jadi dosen atau jadi pekerjaan yang di perusahaan itu sangat penting sebenarnya. Kenapa sangat penting? Di perusahaan-perusahaan itu melihat diri kita itu di media sosial ya, karena jejak digital kita gitu harus perusahaan-perusahaan itu dia dia cari tahu di sosmed jejak digital kita. Termasuk Instagram ini sangat berpengaruh sebenarnya. Saya berapa kali daftar kegiatan-kegiatan itu karena mungkin saya melihat karena melihatnya kenapa ada persyaratan kayak event-event mahasiswa, event-event kegiatan kepemudaan itu selalu melibatkan tentang apa nama IG ya kan, selalu ditanya apa IG-nya karena dia melihat persona brandingnya kita itu di IG kadang apa yang kita posting sebenarnya gitu. Uh, Personal branding juga sebenarnya yang saya dalami beberapa kali pertemuan itu bagaimana sebenarnya persepsi orang lain itu melihat diri kita. Kalau misalnya nama kita disebut, jadi bagaimana persepsi orang lain itu ketika mendengar nama kita. Contoh misalnya saya sebut misalnya Asbula ya. Misalnya saya sebut Asbula. Kira-kira kalau saya sebut Asbula, apa kira-kira yang teman Asbula itu pikirkan. Jadi apa yang teman-teman atau persepsi apa yang teman-teman Hasbullah pikirkan kalau dia sebut namanya Hasbullah. Kalau misalnya sebut Hasbullah, oh Hasbullah orangnya kreatif, orangnya rajin, ya, orangnya semangat untuk belajar yang baru, orangnya disiplin. Itu termasuk personal branding kita sudah dikenal orang lain. Jadi kalau berbicara tentang personal branding itu, bagaimana persepsi orang lain terhadap diri kita dan kita membangun personal branding itu kita membentuk personal branding itu kan tidak semerta-merta langsung saya orangnya begini tidak tapi melalui jejak-jejak kita selama ini pengalaman kita selama ini jangan sampai kita melakukan pencitraan tidak sesuai karena orang kan melihat yang pengalamannya kita sebelumnya ya kan di secara tidak langsung kita ketika berbicara personal branding itu bagaimana cara kita mengatur persepsi orang lain terhadap kita. Kalau dibilang tadi pencitraan, is oke kalau personal branding itu pencitraan, tapi pencitraan yang ke positif, gitu. Ya pencitraan. Kalau kita memahami sebenarnya personal branding. Tadi pertanyaan kedua apa? Soalnya kecil suaranya. Kak, sebenarnya kalau kita sudah dengar tadi ya personal branding lebih kepada bagaimana orang itu ketika disebut nama kita, orang melihat kita atau memahami kita ini siapa, kita ini apa yang menjadi karakter. Nah,
berbicara tentang definisi tadi, sebenarnya seberapa pentingkah personal branding itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun sebenarnya seperti apa pengaruh besarnya untuk kita sendiri, itu kan? Oh iya ya. Jadi pengaruh besarnya. Kalau pengaruh besarnya ya, yang kita sharing seperti yang saja berbicara tentang sharing pengalaman saya tentang bagaimana pentingnya sebenarnya personal branding. Saya secara tidak langsung sebenarnya memahami personal branding kan dari orang lain dong. Ketika orang lain berbicara tentang saya, misalnya ada teman saya bercerita tentang saya, dia sebut nama saya, misalnya dia diskusikan misalnya di teman-teman di KSC. Tahu nggak namanya Aksyar senior anak KSC. Jadi ketika disebut Aksyar, apa yang terbersih dalam pikirannya? Kalau disebut tentang Hasbullah, kira-kira yang terbersih dalam pikirannya temannya Hasbullah itu apa? Wah, Hasbullah itu orangnya karismatik, misalnya ya. Hasbullah orangnya karismatik. Jadi sebenarnya itu membangun kepercayaan. Dan saya mengalami manfaat dari personal branding karena saya membangun personal branding itu, memahaminya pentingnya itu pasca kampus ya. Pasca kampus kan kita agak sedikit di zona-zona apa ya? Zona kebingungan kita mencari karir kita, karirnya di mana. Nah di situ saya sering-sering ikut kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kegiatan bangun branding segala macam, bangun mengasah skill kita. Di situ saya mulai bangun dan hampir semua beberapa bidang itu sangat penting untuk bangun personal branding. Contoh misalnya kita daftar kegiatan-kegiatan ya, khusus mungkin di sini banyak mahasiswa. Kalau kita daftar kegiatan kepemudaan, kemarin saya daftar di pemimpin muda yang sama-sama kita garap ya, pemimpin muda oleh Plan Internasional itu ya, Yayasan Plan Internasional. Itu kan dia melihat juga Instagram kita, dia melihat personal, oh ternyata di Instagramnya dia post tentang positif, posting tentang hal-hal yang baik, posting tentang kegiatan-kegiatan pengabdian. Jadi secara tidak langsung itu menjadi nilai plus sebenarnya, peluang. Makanya nanti sebenarnya di ujungnya personal branding itu menciptakan peluang sebenarnya. Kalau teman-teman sudah dari awal memahami bahwa pentingnya personal branding untuk ke depan, contoh misalnya saya sudah lulus, saya mendaftar, alhamdulillah saya beberapa kali daftar kegiatan-kegiatan kepemudaan itu, alhamdulillah lolos. Karena saya yakin pasti beberapa kegiatan itu meminta IG kan, kegiatan kepemudaan. Saya daftar fasilitator, diminta lagi IG juga, daftar alhamdulillah lolos. Waktu itu 15 dari 100 yang lolos 15. Jadi itu juga oh iya, kayaknya IG, dunia digitalnya kita atau jejak digitalnya itu sangat berdampak kalau kita daftar misalnya berkarir di dalam pengajar. Kalau saya kemarin kan ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan kebanyakan ya, termasuk kegiatan Kemenpora, kegiatan yayasan di Plan Internasional itu, kegiatan di Yayasan Dampak Indonesia. Setiap saya daftar, alhamdulillah ada keyakinan bahwa insya Allah saya lolos dengan kemampuan saya. Jadi saya memahami karakter saya. Makanya kalau membentuk personal branding juga itu kan kita harus tahu dulu potensinya kita di mana, ciri khasnya kita apa. Makanya saya baru sadar sebenarnya, ternyata dampaknya untuk personal branding di IG, karena saya bangun personal branding itu kan bukan cuma di maksudnya sekarang kita mudah bangun personal branding itu ada di media sosial, termasuk di LinkedIn. LinkedIn itu aplikasi lowongan pekerjaan. Di situ kita bangun personal branding dengan foto profil kita bagaimana, ada website kita di situ ada. Jadi bangun personal di digital itu, di era digital itu sangat mudah sekarang sih, karena ada fitur-fitur kayak di LinkedIn, di situ kan ada profilnya kita, biografinya kita, websitenya kita, ya kan. Di situ orang bisa lihat, oh ternyata orangnya seperti ini melalui website kita yang buat itu kan. Kalau saya kan ada semua media, alhamdulillah ada YouTube, Instagram, lain semua media saya alhamdulillah ada. Karena saya mencoba untuk membangun personal branding. Ketika saya misalnya ada ide, ada gagasan yang saya ajukan, alhamdulillah diterima. Atau saya mau daftar, kemarin saya beberapa kali dipanggil. Kemarin ada panggilan proyek di Surabaya. Saya tidak tahu karena tiba-tiba ada panggilan mau nggak ke Surabaya. Cuman saya tolak karena masih ada
kegiatan di sini, saya studi di sini. Bisa sementara saya cancel dulu karena bagi saya untuk selesaikan dulu prioritas ini, setelah itu untuk berkarir keluar. Saya merasakan pentingnya personal branding itu pas ke kampus itu eh, agak mudah kita misalnya data pekerjaan, tapi apalagi teman-teman yang mau terjun di dunia pekerjaan atau di pekerjaan perusahaan, kecuali pakai enggak apa pakai orang dalam mungkin is okay. Tapi kalau tidak pakai Ya, orang dalam, saya yakin semua perusahaan itu melihat dari jejak digital kita. Kenapa misalnya dia minta sosial media kita? Karena dia mau tahu jejak digital kita di mana, bagaimana di sosial media. Itu. Jadi ya, pentingnya personal branding ini untuk karir kita. Makanya saya sebenarnya di beberapa kali pertemuan dengan teman-teman saya karena saya juga sharing sama beberapa mahasiswa baru di sini. Itu bagaimana membangun personal branding untuk mengukir karir kita. Jadi dari awal itu kita harus tahu dulu misalnya potensi saya di mana. Nah, kalau teman-teman sudah temukan potensinya teman-teman, nah di situ teman-teman harus konsisten dan fokus untuk kembangkan dong. Jadi pertama kenali dulu potensinya teman-teman, baru branding teman-teman di media sosial. Jadi jangan sampai teman-teman branding itu yang ke apa yang teman-teman branding tidak sesuai apa aktivitas teman yang sampai. Makanya aku bilang brandingnya itu jangan negatif, brandingnya itu harus positif. Gitu. Karena teman-teman pas ke kampus pasti dampaknya itu apa? Saya daftar beberapa kali kayak ke pekerjaan di Kemenpora, kemarin pasca lulus saya dapat di Kemenpora, PMNG, alhamdulillah lulus dengan personal branding. Karena saya yakin jejak digital kita itu pasti mereka cari tahu jejak digital kita. Ini aja hujan deras di sini masih tidak ada suaraku. kedengaran Kak, kedengaran, bagus, bagus. Bagus sekali. Masih kedengaran? Ya, iya Kak, kedengaran, kedengaran. Bagus. Tunggu saya tutup dulu soalnya hujan deras. Siap-siap Kak, siap-siap. Ya Allah, biasa Kak aku ini. Malam minggu. Hujan Malam deras minggu kan? yang ya, Kak, malam minggu biasa memang hujan Kak. Duanya anu. Dua-duanya yang lain. Biasa Apa begitu. apa? Biasa memang malam minggu hujan Kak. Iya sih, alhamdulillah supaya tidak anu orang Nggak keluar. keluar. Oke Kak, lanjut Kak, lanjut, lanjut. Ya, bicara pentingnya, pentingnya personal branding itu kan tadi itu sangat penting, terutama kita bangun personal branding itu di media sosial. Eh, contoh Asmula tahu toh, saya banyak kali lolos itu karena itu saya bangun personal branding di IG. Jadi kayak di Facebook, kalau saya di Facebook tidak terlalu, di aplikasi LinkedIn, aplikasi ada yang saat ini kita lulus ini, itu saya bangun di situ minimal biografinya kita ada, profilnya kita ada, fotonya kita ada, websitenya kita ada. Jadi orang tahu dan tentang diri kita kan, Iya. gitu. Contoh misalnya Asmullah sudah ada website, makanya ini kalau personal branding kan saya membangunnya itu di media sosial. Cara bangun personal branding itu lebih mudahnya itu dengan media sosial. Kan orang yang saya bilang tadi dari awal membangun personal branding itu kan macam-macam caranya kan. Ada orang mungkin bangun personal brandingnya dengan karyanya, tulisannya atau buku. Ada eh, bangun personal brandingnya dengan cara mungkin eh, dia public speaker ya, dia ahli dalam public speaking, ya, ya masing-masing sih, masing-masing kita. Saya sebenarnya masih pengaruh juga, masih bangun personal branding dengan teman-teman bangun mahasiswa. Dalam artian bukan personal branding yang pencitraan yang negatif, jangan sampai kita branding yang apa yang kita bangun branding itu ya tidak sesuai dengan aktivitas kita, itu yang hati-hati gitu. Misalnya eh, kita rajin misalnya kan, rajin attitude-nya kita, passion-nya kita, itu kita bangun sebenarnya kepercayaannya orang lain ya, gitu. Salah satu contoh kita bangun personal branding orang terkenal ini Najwa kan. Najwa itu
secara personal branding kan luar biasa ya. Ketika disebut namanya Najwa Shihab, itu yang terbersihkan orangnya cerdas, ya kan? Apa tuh? Ini ada teman saya. Jadi teman-teman, eh, saya secara pribadi menganggap personal branding itu sangat penting di ketika teman-teman dunia karir. Jadi dunia karir itu kan semua jejak digital, semua tentang diri kita. Karena di awal kita bahas nanti bagaimana orang memandang kita, Nah, bagaimana orang berpersepsi tentang kita. Itu. Ketika Hasbullah saya sebut, pasti teman-teman yang kenal Hasbullah harus tahu, oh Hasbullah orangnya cerdas gitu. Orang Hasbullah ternyata orangnya jujur, disiplin. Gitu. Nah, untuk ada 3 poin sih sebenarnya yang saya mencoba memahami personal branding itu. Pertama kita kenal diri, yang kedua kita brand, yang ketiga kita apa namanya kembangkan diri kita. Jadi selain kita branding diri, kita harus upgrade kapasitas kita, kembangkan diri kita. Itu yang saya mencoba tekuni sekarang itu mengupgrade minimal setiap hari itu harus ada hal baru yang kita pelajari. Apalagi teman-teman yang belum tahu, ini yang menjadi persoalan sebenarnya dari awal. Nanti di lain waktu kita akan sharing. Karena saya baca captionnya Hasbullah kan, itu tentang bagaimana menemukan potensi diri kan, ya kan. Hanya iya, memang di personal branding itu untuk memulainya itu kan harus kenali dulu potensi diri kan, Hasbullah. Harus yang sebentar tadi harus iya, kenali. Cuman untuk mendalami sebenarnya potensi diri itu ada bahasan agak cukup mendalam karena untuk memahami kan ini yang kebanyakan terjadi. Termasuk saya dulu waktu masih mahasiswa itu kita lambat memahami apa kira-kira potensi kita dan ini yang kebanyakan terjadi toh. Nah nanti saya sharingkan di lain waktu kita akan bahas insya Allah kalau saya di Palu kita akan garap ini bagaimana kita membantu teman-teman kita ada program bagaimana menemukan potensi diri itu di awal. Jadi sebelum mahasiswa kenapa teman-teman kan kebanyakan masuk di dunia kampus itu kan asal-asalan tidak sesuai dengan potensi dirinya, tidak sesuai dengan passionnya. Dan ini orang yang kebanyakan belum tahu apa potensi dirinya. Termasuk saya dulu belum tahu apa potensi diriku. Makanya saya asal-asalan dulu tuh. Kalau teman-teman dari awal memahami potensi dirinya, itu yang idealnya harus memahami potensi diri dulu. Makanya di personal branding itu awal-awalnya untuk membangun itu harus kenali kita mau branding kita ini tentang apa. Kita branding dirinya kita ini ke hal apa. Kalau kita tidak punya karya, kita brandingnya di mana? Gitu. Nanti kalau Hasbullah, ya kalau arah, oh ternyata ada arah. Konsep Ikigai, Ikigai ini kan konsep dari Jepang toh. Ini ada arah yang cukup iya. anu juga. Bagi saya arah ini orang berpotensi juga untuk diundang jadi narasumber di KSN nanti. Beliau salah satu entrepreneur, Anda pernah ketemu mungkin Hasbullah. Dia entrepreneur dari Aceh itu. Nanti kita sharing sama Nah, Ara bagaimana konsep potensi diri yang dipakai Ikigai. Konsep iya, Ikigai kan paling teman-teman sudah tahu. Tapi saya belum dapat apa ya? Saya belum dapat konsep Ikigai itu kebanyakan yang secara umum saja. Misalnya apa yang kita suka, apa passionnya kita, apa poten apa. Di situ kan ada beberapa konsep Ikigai dan dari konsep Ikigai itu kita memahami oh karir saya ini apa yang saya suka atau contoh apa passion saya apa karir saya jadi macam-macam konsep Ikigai itu saya belum menemukan konsep Ikigai itu sesuai dengan potensi saya. Nah di konsep Ikigai itu ya cukup cukup apa ya bagi saya masih masih umum. Nanti ada coach yang namanya multi ada course multi, ada konsep baru. Kalau konsep Ikigai itu agak cukup lama kan konsep Ikigai itu kan konsep yang dari Jepang ya, menemukan iya. potensi diri, menemukan passion sih bagaimana kita ke depan menentukan karir kita ke depan. Ya mungkin terima kasih untuk ini Agara. Saya agak
Nanti undang ini teman-teman KSE, undang Ara ini. Dia salah satu berpotensi juga di Oh, siap siap. usaha. Ya, kalau mengenai potensi diri itu ya bisa dengan ikigai. Cuman kebanyakan saya banyak kali belajar konsep ikigai masih apa ya? Belum dapat kira-kira sesuai tidak dengan question saya. Saya kemarin ikut ke Ikigai itu 3 kali. Ikut kegiatan Ikigai, konsep potensi diri, menemukan potensi diri di Ikigai itu, saya belum dapat di Wah, konsep itu. Tapi macam-macam kan ada orang mungkin berbeda-beda caranya untuk menemukan potensi diri. Masing-masing orang cara untuk menemukan potensi diri. Nanti kita bahas di sesi lain bagaimana konsep memahami potensi diri di lain waktu lah kita bahas. siap siap misalnya. Di sini ternyata ada Eh, orang-orang hebat semua nih. Ada Reksan. so nanti next time kita undang teman senior senior ya. Ya, Nah, Uniker sendiri ya terkait. kecil sekali suaramu deh. Iya ya kak, cek cek. Aduh, kecil suara ini. Just geser dulu. Halo? Ya, bagus bagus. Jadi dari penjelasan Kak Syaf tadi sebenarnya terkait dengan seberapa pentingnya personal branding, berbicara tentang dampak ya. Kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan Kak Syaf, berbicara pentingnya itu berbicara ke dampak. Dampak dalam artian apa? Ini merujuk kepada kepercayaan orang nantinya. Ketika misalnya kita ingin berkarir atau kita ingin terjun ke dunia bidang tertentu, sesuai dengan passion ataupun dengan potensi kita, apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu sebenarnya mengapa personal branding itu penting untuk membangun kepercayaan dengan orang-orang lain. Nah, sempat disinggung tadi Kak Akser bahwa Kak Akser ini membangun personal brandingnya melalui berbagai media sosial, tetapi sekarang ini lebih fokus kepada Instagram ya Kak. Karena ternyata perusahaan-perusahaan besar, apalagi ketika kita oprek ataupun melamar kerja di situ, mereka lebih fokus kepada jejak digital yang dibangun di media sosial. Nah, itu yang sementara Kak Akser bangun di Instagram ya, dan juga beberapa media sosial. Berbicara tentang itu memang sebenarnya Kak, apa ya, poin-poinnya sebenarnya, poin-poin yang atau garis besar ya, atau outline-nya yang sebenarnya yang perlu dimasukkan dalam personal branding tadi itu sebenarnya apa, selain tadi dibilang ada skill, ada apa ya tadi, kemampuan dan lain-lain. Poin-poin penting apa lagi sebenarnya yang perlu dimasukkan supaya personal branding dalam diri kita itu betul-betul nampak gitu. Itu Pak, kira-kira apa itu? Mungkin ada tambahan dari Kak Kanda kita. Silakan. Ya, Halo? halo. Iya, Nih, siap. saya agak sedikit mendekat soalnya suaramu agak kekecilan. Oh, iya, siap. Ya, agak. Tapi saya coba sih, kenapa saya mendekat karena suaranya agak kecil. Cek Kak, kedengaran? Ya, kedengaran kedengaran. Oke, siap. Saya lanjut lagi, saya ulangi ya dari yang disampaikan tadi terkait hal-hal penting yang seberapa pentingkah apa personal branding itu sebenarnya lebih kepada kepercayaan diri ya, kepercayaan yang nanti bisa membuat kita itu dikenal banyak orang, merujuk kepada hal-hal positif. Saya juga ingin tanyakan sebenarnya kepada Kak Aksyar terkait masalah waktu ya, masalah waktu. Sebenarnya kapan sih personal branding itu kita perlu bangun, kapan sih diperlukan, adakah durasi waktunya, kapan kita mau mulai, kapan kita mempertahankannya itu Kak. Kira-kira ketika kita berbicara tentang waktu dalam membangun personal branding, kira-kira gimana itu Kak? Antara mengawali, melaksanakan, ataupun apakah perlu diakhiri itu Kak. Mungkin dari Kak Aksyar boleh sharing. Oh ya, nah, tadi saya sudah sampaikan ya dari awal
sebenarnya jauh lebih baik itu teman-teman bangun personal branding dari sekarang sih. Maksudnya kalau saya kan bangun personal branding itu baru memahami mendalaminya itu berapa penting itu pasca kampus ya. Eh, kita secara umum memahaminya kan tadi itu personal branding itu nanti orang yang mungkin pengusaha ya, yang punya usaha sebenarnya eh, sangat berbeda kalau dibilang itu yang bangun personal branding dengan yang punya usaha itu eh, kadang dia memandang saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada yang mau dia jual, tidak ada yang mau dia branding, apa yang mau saya branding toh? Karena kita Iya, begitu. iya, siap. Contoh saya dulu kan apa yang mau saya branding kan? Branding apa? Saya tidak punya usaha. Kalau teman-teman mungkin yang punya usaha mungkin tadi ada arah di situ kan? Ya dia bagus dia brandingnya mungkin dia sebagai social entrepreneur, entrepreneur kan. Jadi dia bangun personal brandingnya sebagai pengusaha ya. Atau ada teman-teman yang bangun personal branding jadi seorang penulis ya. Jadi dia mudah kan untuk bangun personal brandingnya. Jadi dia personal brandingnya dia bangun dengan menjadi seorang penulis dengan karya. Nah, Siap, kalau siap. dibilang kapan bangun personal branding itu ya kalau saya katakan sejak teman-teman paham dan kenal yang namanya personal branding harus teman-teman bangun. Saya kan waktu pasca kampus kan masih kurang ikut-ikut kegiatan ya. Jadi pasca kampus itu agak sedikit kebingungan. Jadi saya perbanyak ikut kegiatan dan saya dapat kegiatan personal branding. Ya saya mulai bangun lah personal branding. Mungkin dari hal-hal kecil lah. Contoh hal-hal kecil ya. Mulai dari sekarang teman-teman posting sesuatu di dunia sosial itu pikirkan kira-kira teman-teman posting di sosial media itu pentingnya untuk orang lain apa? Kira-kira kalau teman-teman posting sesuatu di sosial media itu apa manfaatnya orang lain? Jadi jangan bilang apa manfaatnya buat saya, tapi apa manfaatnya untuk orang lain. Iya. Gitu. Jadi bangun personal branding dengan hal-hal yang kecil. Contoh misalnya komen sesuatu di sosial media. Pikirkan dulu apa manfaatnya. Kadang saya kalau komen semua teman-teman yang saya kenal atau orang-orang yang tidak saya kenal, saya komen misalnya dia berdoa atau dia memposting sesuatu, kita komen hal-hal yang positif. Itu hal-hal yang kecil dan mestinya hati-hati memosting atau membangun personal branding itu di sosial media. Ketika teman-teman memosting sesuatu di sosial media itu pikirkan dulu. Saya kalau pikir memosting kan karena saya itu kan posting sesuatu yang sifatnya kadang motivasi atau kadang post-post begitu. Saya pikirkan dulu kira-kira ini manfaatnya apa. Saya kadang pikirkan begitu. Saya posting sesuatu manfaatnya apa. Itu. Jadi hati-hati kalau di sosial media karena kalau kita mau berkarir mungkin dalam perusahaan atau di bagian apa namanya di salah satu perusahaan itu jejak digital kita itu kan sangat dicari tahu oleh perusahaan itu. Makanya teman-teman hati-hati untuk memposting sesuatu di sosial media. Mungkin kalau pakai waktu kan tadi saya bilang ya sejak teman-teman tahu yang namanya personal branding, pentingnya personal branding teman-teman harus bangun. Mulai dari hal-hal kecil karena yang kita bahas tadi bagaimana persepsi orang lain tentang diri kita. Itu yang perlu kita bangun. Termasuk teman-teman yang mau membangun usaha. Saya rencana yang saya bilang tadi, rencana saya mau buat sebuah ya lembaga yang mana fokus untuk pengembangan potensi diri misalnya kan. Ada teman saya. Jadi saya fokus untuk bagaimana posting sesuatu tentang apa motivasi tentang cara mengenal potensi diri dari sekarang kan. Bagaimana ada teman saya namanya mungkin Ara juga kenal, ada Calvin itu. Dia dari dulu memang bangun personal brandingnya menjadi seorang public speaking. Jadi pas dia selesai, dia bangun perusahaan namanya apa itu SIP perubahan. Jadi bangun perusahaan self development center. Dia bangun perusahaan itu untuk bagaimana pengembangan potensi diri khususnya mahasiswa. Ya, kan? Jadi dia tidak susah lagi karena selama dia
karir beberapa pengalamannya itu kan sudah banyak berkecimpung dalam dunia motivator gitu. Termasuk dalam teman-teman berusaha kan, yang punya usaha kan agak gampang. Nah, saya juga di Instagram itu sering saya sampaikan, di Instagram itu kan jangan hanya sekedar main Instagram hanya sekedar kepuasan pribadi saja, tapi punya dampaknya ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Saya ada sedikit bisnis misalnya toh, bisnis. Jadi kalau untuk bangun personal branding, kalau sudah bagus personal brandingnya kita, kepercayaannya orang ke kita, itu kita mudah untuk bikin usaha atau mudah untuk jual sesuatu. Kemarin saya ada jual sesuatu, jadi karena sudah saya sering interaksi, orang sudah percaya kan sama saya, jadi saya agak mudah untuk jualnya produk saya kemarin. Iya. Contoh kemarin ada yang saya jual tentang Dexona potensi diri kan, di buku itu kan. Ada yang dia noksa potensi diri. Itu kan ada semacam produk digital bagaimana menemukan potensi diri. Nah, situ kan di Instagram sana kebanyakan mahasiswa kan. Jadi saya agak mudah untuk brandingnya kemarin. Itu juga salah satu manfaatnya branding itu. Kalau kita mau berkecimpung dalam dunia usaha, kita mudah untuk brandingnya, mudah untuk menjualnya. Karena kan orang sudah percaya, oh ternyata Aksyar orangnya begini, Asmullah orangnya jujur, ya kan? Jadi mudah kita untuk ke depan. Gitu sih kalau mungkin terjawab sih mengenai kapan waktunya kita bangun, ya sekarang. Kalau teman-teman sudah tahu betapa pentingnya personal branding, teman-teman bangun sekarang. Mulai dari kalau teman-teman memulainya dengan di sosial media, posting sesuatu yang manfaatnya itu ada sama orang lain. Kalau misalnya kayak di Facebook atau di LinkedIn itu kan ada biografinya. Tulis teman-teman di situ. Kira-kira kalau teman-teman posting, apa manfaatnya untuk orang lain? Tapi bukan untuk pribadi ya. Jadi ingat, posting, kalau membangun di IG atau di sosial media, posting sesuatu, manfaatnya orang lain itu apa? Gitu, mungkin Nasrullah. Berarti Kak, berbicara tentang membangun personal branding tadi, kita harus bangun mulai sekarang dan seiring berjalannya waktu kita akan terus meningkatkan ini. Terkait dengan media sosial, artinya era digital saat ini itu berdampak kepada bagaimana kita bisa men-sharing ataupun berbagi sebuah inspirasi yang artinya bukan bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi untuk bermanfaat kepada banyak orang. Dan ujung-ujungnya ataupun dampak manfaat lain dari kita membangun personal branding di media sosial itu kemudahan dalam menawarkan sebuah produk ya Kak. Bagaimana supaya kita mudah menawarkan produk. Artinya ketika kita sudah punya kumpulan orang-orang yang dalam satu lingkup ya, atau satu rentang, nah itu akan memudahkan kita dalam menjualkan atau menawarkan sebuah produk. Oke Kak, insya Allah malam ini mungkin cukup sekian barangkali Kak, atau siapa tahu ada lagi Kak yang mau ditambahkan. Kita sudah hampir sudah 1 jam ya Kak, kita sudah 1 jam insya Allah. 1 jam yang udah dirasa ya? Iya, dirasa. Kirain saya lama untuk sejam ini lama. Tapi ada poin-poin terakhir mungkin saya sampai sebelum teman ada yang bertanya terakhir sebenarnya. Kalau untuk teman-teman yang munculkan pertama itu kira-kira value-nya teman-teman, apa value-nya, apa attitude-nya, atau attitude-nya teman-teman itu harus munculkan. Misalnya minimal bangun personal branding itu di attitude-nya itu bangun tepat waktu misalnya, toh diundang rapat tepat waktu, disiplin lah ceritanya gitu. Bangun passionnya teman-teman. Misalnya di sini saya kemarin itu kan sering sampaikan, mulai dari sekarang selagi masih mahasiswa, karena di sini kebanyakan mahasiswa, terus belajar hal yang minimal tiap hari itu belajar hal yang baru. Yang kedua
upgrade kapasitas dan bangun jejaring. Jadi usahakan tiap hari itu kita harus kenal sama seseorang. Nah, saya di sini kenapa saya kemarin agak mudah misalnya kayak undang wakil bupati, undang tokoh-tokoh kepala dinas, undang orang-orang yang ceritanya yang terkenal, karena saya bangunnya itu kan interaksinya awalnya di Instagram. So, kayak Pak Kepala Kadin, Kadin Donggala, itu Kadin Donggala, saya awalnya kenalnya di sosial media. Ya, kita sharing-sharing, tanya-tanya di mana eh, tinggal dan apa aktivitas sekarang. Dari disitulah saya bangun komunikasi sama Pak Kadin Donggala kan. Berawal dari media juga. Pak, kalau untuk Pak Wakil Bupati Donggala, saya bangun komunikasi itu sama Pak Wakil Bupati Donggala itu sejak 2020. Saya ada komunikasi, termasuk ketua anggota dewan di Kabupaten Donggala Pak Takwin. Nah, itu yang saya bangun dari dulu. Jadi minimal tiap hari update kapasitas, tepat waktu segala macam. Yang kedua, bangun jejaring dengan cara berbanyak kenalan. Karena kita tidak tahu orang yang mana nanti yang kita temui itu yang punya dampak buat kita. Kita tidak tahu misalnya Pak Asbullah yang bisa membantu saya atau siapa saja kenal. Jangan sampai ada orang yang kita kenal juga itu ada maksudnya ada permasalahannya pribadi ya. Usahakan bangun komunikasi sama teman-teman ya, jaga pertemanan, kenal dengan orang yang baru, minimal itu saya sih. Kalau secara pribadi pengalaman saya untuk mengupgrade kapasitas ini yang sering saya ucapkan sama teman-teman di kopi kan atau teman-teman di sini, karena di sini juga kan ada komunitas gitu, ada teman-teman KSC kan, kemarin saya ketemu sama ketua KSC juga di sini dan ketemu sama lembaga eksternal juga, jadi agak mudah kita untuk bangun personal branding. Misalnya siapa nih ketua KSC kan, waktu itu saya tiba-tiba dia kenal lewat IG, PK dia bilang kapan-kapan sharing gitu, sharing dia bilang, oh ya insya Allah. Secara tidak langsung orang mengenal saya itu melalui IG ya kan, di media kan gitu. Jadi contoh misalnya saya kenal orang baru, saya kenal dia itu mungkin walaupun sebenarnya ada orang yang bangun personal branding itu yang saya bilang dari awal, jangan sampai kita bangun pencitraan tidak sesuai dengan pribadinya kita, tidak sesuai dengan apa ya kita lakukan setiap hari, itu yang berbahaya. Jadi bangun personal branding yang positif, yang betul-betul apa yang kita lakukan. Gitu. Pertama ketemukan potensi diri teman-teman, tahu tujuannya kemana, ya, konsisten. Jadi kalau bangun personal branding di sosial media itu harus butuh konsisten sebenarnya. Kalau Hasbullah kan sekarang bangun personal branding menjadi content creator kan. Siap. Nah, konten kreator nanti posting sesuatu yang mungkin motivasi atau kalimat-kalimat question begitu, ya harus konsisten. Kalau di IG itu kan dia punya algoritma, toh algoritma yang di Instagram itu harus kita tahu. Misalnya jam berapa orang menggunakan paling banyak, jam berapa orang menggunakan Instagram, ya toh. Kalau saya memahami algoritma Instagram itu di jam 8 jam 9 pagi dengan sore itu yang paling banyak. Kalau posting sesuatu, kalau bangun anunya siapa Hasbullah untuk konten kreator dan harus konsisten Hasbullah. Kalau kan sekarang saya lihat sudah aktif kan di sosial media postingan motivasi kan. Iya, siap. Ya harus konsisten, jangan sampai cuman dari awal saja semangat. Itu saya artikan. Jadi harus konsisten juga untuk posting sesuatu yang bermanfaat. Siap. Mungkin itu sih Hasbullah. Nanti saya harap kalau saya balik Bali insya Allah ada sesuatu yang saya tunggu juga sama Coach Helmi. Saya punya coach mentor saya itu dia rencana buat platform tentang konsep memahami potensi diri. Insya Allah kita garap lah kalau di Bali insya Allah. Mudahan sehat-sehat kita ketemu di Palu. Banyak sebenarnya yang kita pengen garap di Palu sebenarnya itu. Oke.
Oke Kak, thank you untuk terima kasih untuk sharing-sharingnya malam ini. Malam minggu yang produktif, tidak keluar-luar, tapi kita bisa dapatkan ilmu dan dari pengalaman kakanda kita. Eh, dari apa yang beliau sharing, sebenarnya kalau kita berbicara personal branding lebih kepada ciri khas ya, ciri khas pencitraan, eh, apa yang menjadi potensi diri kita ketika orang lain mendengar nama kita sudah tahu bahwa dia itu begini, dia itu begini dan dia itu begini. Yang paling ujungnya bahwa sebenarnya personal branding itu lebih kepada kepercayaan orang lain kepada kita. Oke, terima kasih Kak Syar atas sharingnya malam ini. Insya Allah kita Oke. bisa sharing lagi topik-topik yang lebih hangat, lebih mantap dan bisa saling membantu kita di era-era digital saat ini. Bagi yang belum follow, bagi followersku yang belum follow Kak Aksar, silakan follow beliau. Beliau juga sharing share tentang kehidupan, tentang potensi dan lain sebagainya. Nah, insya Allah Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ke teman-teman yang sudah join. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Kita tutup pertemuan diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjut lagi. Nanti di kopi sebenarnya kita berharap agenda-agendanya itu lebih ke ruang-ruang aktualisasi untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan sih. Itu nanti kita insya Allah kita garap. Nanti Asbullah fokus Siap. untuk itu jadi konten kreator boleh lah. Karena sudah postingannya juga saya lihat sudah mulai bagus postingannya. Tinggal nanti teman-teman Asbullah pelajari tentang bagaimana untuk kembangkan berkarir di. Oke Reksan, semangat ini juga Reksan ini berpotensi. Mana posisi Reksan? Sebenarnya apa ya? Saya berharap teman-teman KSC juga kalau mau buat kegiatan-kegiatan, saya punya jajaran untuk orang-orang yang ceritanya kayak kemarin ada yang undangan itu, nanti kita undang lah teman-teman. Misalnya siapa tahu kesusahan pemateri, nanti saya undang teman-teman yang cukup berkompetensi lah dalam bidangnya. Terutama yang kayak public speaking, itu kan ada Fadli itu teman saya yang jadi presenter di TVRI dan juga duta bahasa di Sultan. Jadi kalau teman-teman mau undang nanti saya fasilitasi gitu. Jadi buat kegiatan-kegiatan saya di KSE yang lebih apa ya? Karena sudah cukup aktif juga saya lihat tuh di KSE kegiatan-kegiatan brand anunya di KSE itu sudah cukup aktif. Nanti jangan sampai juga apa yang dibutuhkan dari KSE itu sebenarnya teman-teman KSE. Nah, kemarin kan kebanyakan sudah mulai muncul tentang kegiatan-kegiatan kayak apa ini soft skill kan tentang usaha sudah ada, jadi sudah banyak saya lihat muncul. Tinggal dikembangkan lagi lah, jangan fokus di situ saja, gitu. Oke Kak, thank you. Sebelah daftar anu nggak? Itu yang kemarin, yang duta. Aduh, belum lengkap Kak. Berkas-berkas gitu. Insya Allah. Persyaratannya kemarin. Insya Allah nanti Ya. saya isi lagi. Soalnya saya Oke. lagi apa kemarin persyaratannya sebelumnya. Nanti kita lanjutkan. Sebenarnya saya ada materi yang mau saya share nanti ke Asbullah. Insya Allah materi ini apa ya? Beberapa materi di sini saya silakan download Kubisa. Di Kubisa itu salah satu aplikasi yang gratis untuk kegiatan-kegiatan soft skill, pengembangan soft skill sebenarnya. Di Kubisa itu. Di aplikasi Kubisa. Di situ ada sertifikat. Jadi pesertanya sampai 1.000 di situ. Wow. Jadi silakan download itu ada aplikasi Kubisa. Kalau untuk sekarang peluang untuk kerja di beberapa perusahaan ada yang namanya Kita Lulus. Di situ
Asbullah download juga bagus. Di situ bagusnya karena di situ kita diisi biografinya kita kan, hampir sama dengan LinkedIn. Cuma LinkedIn kan sedikit saja yang perlu dimasukkan. Gitu. Ini ada Andi Wahyu baru gabung. Begitu sih. Mungkin yang masih mau sharing-sharing, silahkan teman-teman. Kita insya Allah nanti lanjut lagi di lain waktu. Saya pengennya kemarin itu ada yang kalau undang saya dari KSE itu partner kopi untuk public speaking toh. Nah saya ajaknya untuk jadi narasumber itu ini teman saya yang ahli dalam public speaking toh. Ya ahli dalam public Iya. speaking yang saya bilang tadi. Itu menurut saya tuh cari yang cukup eksis lah di Palu banyak itu public yang punya public speaking yang bagus. Termasuk yang saya bilang tadi itu buka bahasa. Oke, Siap, siap. Oke Kak, thank you untuk malamnya. Luar biasa. ini agak sedikit simpel sih sebenarnya pengaruhnya. Waktunya ini sebelah. Sebenarnya personal branding itu ya minimal 2 jam cukup lah untuk personal branding itu tadi cuma secara apa pengalaman saya sih kalau untuk mendalaminya lagi nanti kita bahas lagi kita kaji lebih ke potensi diri sebenarnya. Asbullah tahu nggak potensi yang sudah konsep IKK itu? Ya Kak, Tahu sudah di konsep IKKI cara memiliki potensi diri konsep IKKI konsep yang dari Jepang itu. kemarin sempat di camp itu beberapa kali dibahas di materi. Saya belajar konsep Oke. IKKI itu cuma maksudnya belum dapat kira-kira passionku apa karena kalau di konsep IKKI itu kan beda karirnya kita beda passion ya kan itu ada beberapa yang kita petakan tuh apa yang kita suka apa yang passionnya kita apa itu yang saya masih belum dapat banyak kali saya ikut tapi saya belum dapat karena walaupun sebenarnya dipetakan misalnya kelemahannya kita apa kelebihannya kita apa nah kalau di personal branding kan dipakai juga itu misalnya tulis apa kelemahannya kita, tulis apa kelebihan minimal 5 kelebihannya kita. Itu untuk cara-cara untuk menemukan potensi diri. Apa semua kelebihan-kelebihannya kita. Kalau konsep jaga kan agak sedikit ribet juga sih kalau saya lihat. Mungkin teman-teman nanti bisa anu lah, perdalami itu. Cuma saya sementara tunggu yang dari konsep ini, yang konsep CTV. Dan di situ memang betul-betul apa paham ternyata potensiku selama ini di sini. Ya, ya. Nanti saya kasih share lah anunya materinya, insya Allah. Oh yes. Karena konsep IKKI yang dibilang arah tadi itu masih umum. Maksudnya hal apa ya masih susah kita pahami. Walaupun kita tahu misalnya yang saya suka ini, yang passion ini. Nah, kalau di konsepnya STP itu semua kriteria kita dia bisa tahu kan orangnya orang psikolog juga. Aduh, tunggu dulu saya jam berapa kah? Siapa tahu sebulan mau anu pamit. Saya masih Iya, iya. di sini aja dulu. Nanti saya share sama ini Sama. ada Andi Wahyudi. Oh iya, siap-siap Kak. Ya, Oke Kak, thank you untuk sharingnya. Saya izin live Kak. Saya keluar. Oke. Nanti kita share lanjut ya tentang kopi. Saya harapnya teman-teman ngumpul lah di Palu untuk kopi. Aduh, belum sempat ini Kak. Ya, Insya Allah minggu ini. ada kapan rencana? Aduh, belum malah rencana ini Kak. Insya Allah besok-besok lah. Insya Allah yang saya bilang kemarin itu ada namanya Panggung Pemuda. Nanti di situ kita bahas apa kegiatan-kegiatannya. Rencana kayak di Morowali itu mau undang wakil bupati atau bupati Morowali sama Toli-Toli. Saya bangun komunikasi sama ketuanya. Jadi kita buat kayak panggung inspirasi pemuda. Di sana alhamdulillah sudah ada komunikasi sebenarnya sama Pak Bupati Toli-Toli dengan Bupati Morowali. Oke, siap. Oke Kak, thank you saya izin live ya Kak. Oke. Siap Kak. Assalamualaikum.